Semoga pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 teman-teman tetap diberikan semangat untuk membuat rencana kerja, karena tanpa adanya rencana kerja kita akan ngambang dalam melakukan entry, bahkan arah pasar pun kita akan dipingpong kalau misalnya kita tidak membuat satu perencanaan. Yang pertama-tama saya akan membantu memberikan plan untuk SA-USD, GBP-USD, dan Euro-USD. Oke, saya akan bikin plan padanya. Kalau kita lihat posisi tren, ini saat ini posisi didominasi oleh posisi tren buyer. Kita bisa lihat dari time frame terbesarnya juga. Tetapi teman-teman juga harus mewaspadai bahwa posisi mekanisme pasar ini bisa posisi naik dan turun. Jadi kewaspadaan ini perlu diwaspadai juga dari segi seorang trader. Jadi bukan beranggapan kalau sudah baik terus, ini nggak akan mungkin ya. Oke, yang pertama-tama saya akan memberikan rencana kerja untuk jangka pendek terlebih dahulu. Ini untuk SA-USD ya. Ini perhatikan untuk posisi SA-USD. Jadi kalau saya membuat rencana kerja itu secara jangka pendek, jadi per 1 jam, jadi bukan berasumsi setelah dia melakukan breakout dari 1817,40 berasumsi terus sell terus ke bawah, tidak. Jadi per price action, artinya ketika dia breakout dia akan terbentuk apa, dan kemudian kita bermain ketika profit dalam maksimal 1 jam. Saya take profit dulu, jadi bukan berarti terus sampai posisi S3 atau posisi S2 gitu. Tidak. Jadi secara bertahap ya. Jadi kalau breakout kita ikut breakoutnya terlebih dahulu. Begitu juga yang posisi resistennya. Ketika dia membreakout posisi resisten, maka teman-teman boleh ikut R1-nya terlebih dahulu ya. Terus secara bertahap seperti itu. Itu jauh lebih aman ya. Sekarang kita masuk ke posisi GBP USD. GBP USD ini di sini ada resisten yang cukup kuat GBP USD ya.
Ini posisi GBP USD ya. Kalau kita lihat posisi GBP USD, trennya masih didominasi oleh tren buyer ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, ya. Ini masih sangat kuat sekali, artinya. Jadi, tapi ini akan diuji candlesticknya di posisi R1, apakah dia breakout atau tidak. Kalau dia seandainya breakout, berarti teman-teman tinggal mengikuti breakoutnya saja, posisi buy ya. Jadi buy mutlaknya itu berada di R1 breakout. Jadi kalau misalnya teman-teman bermain follow trend, mungkin dari posisi setelah posisi S2 teman-teman boleh melakukan buy ya. Itu cara bermainnya yang lebih aman. Jadi posisi S2 ini buy, posisi S3 buy. Karena apa? Karena kita tidak melawan tren ya. Artinya kita tidak melawan tren untuk ini. Kalau kita menggunakan garis trend line untuk sebagai sarana untuk melakukan breakout, itu pun bisa. Tinggal teman-teman melakukan rajin menggambar, biarkan dia breakout nanti dari R1, itu pun sama. Jadi antara support resisten itu breakout, kita bermain breakout dari support ataupun resisten, atau breakout dari posisi trend line ya. Ini boleh-boleh saja, semua boleh dilakukan. Yang penting berujung pada tingkat risk yang rendah dan kemudian bisa profit, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke posisi Euro USD. Kalau Euro USD memang posisi trennya naik, tetapi karena sifat dari Euro USD ini kan trennya cukup kecil, jadi teman-teman juga bermainnya nggak terlalu berisiko ya. Kalau menurut pendapat saya, artinya lebih mudah untuk dikaji. Kalau secara tren, ini memang masih didominasi oleh tren buyer. Oke, saya akan memberikan plan jangka pendeknya.
ke 502. Ini kalau posisi Euro USD ya, kalau kita perbesar begini, makanya Euro USD ini adalah pair sebenarnya yang paling aman untuk posisi belajar awal tahap awal, karena teman-teman ini masih bisa terukur, artinya itu sekitar 279 pip per satu candlestick yang paling panjang. Jadi ini masih bisa dikendalikan lah, artinya kalau ketika terjadi pergolakan pasar. Tetapi pada prinsipnya candlestick itu sama ya, mau XAU USD, GBP USD, Euro USD ataupun pair apapun ya, itu bisa ya. Oke, ini untuk plan Euro USD, GBP USD dan XAU USD saya cukupkan sekian dulu, dan semoga teman-teman bisa menerjemahkan dengan baik, dan salam jadi konsisten. Terima kasih.